Halo semuanya, terima kasih ya sudah mampir ke vlog YouTube-nya Katri. Nah, kemarin di beberapa vlog aku yang sebelumnya, aku pernah membahas mengenai rumah tempat-tempat angker yang ada di Korea Selatan. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai hantu-hantu menyeramkan yang ada di Korea Selatan. Nah, sebelumnya teman-teman jangan lupa dulu untuk di like, share, dan subscribe YouTube-nya Katri. Sebelum aku membahas mengenai hantu-hantu menyeramkan, kalau misalkan teman-teman nggak beranian, penakut, sebaiknya kalian jangan tonton. Tapi kalau kalian penasaran, silahkan ditonton ya sampai habis. Nah, hantu yang pertama adalah namanya Ceksin. Nah, Ceksin itu bisa dikatakan Dewi Toilet ya, menurut meteorologi Korea. Nah, si Ceksin itu digambarkan sebagai seorang perempuan perawan yang dimana dia memiliki rambut sepanjang 150 cm yang dimana mereka tinggal di toilet yang gelap, yang terisolasi dan jauh dari toiletnya itu jauh dari rumah utama. Nah, kalau misalkan kita ingin pergi ke toilet tersebut, kita harus memberikan tanda ya teman-teman. Tandanya itu adalah, aduh parah, gue langsung merinding dong. Nah, jadi tandanya itu adalah kalian harus batuk dulu sebanyak 3 kali, kayak gitu ya. Batuk dulu 3 kali, terus kalian nggak boleh langsung nyelonong masuk ke toilet tersebut. Kalian harus memberikan waktu beberapa saat supaya tujuannya itu adalah si ceksin itu bisa pergi dari toilet yang akan kalian gunakan. Kalau misalkan kalian main nyelonong gitu aja masuk ke dalam toilet kayak gitu aja tanpa kalian memberi tanda batuk dan memberikan waktu sejenak untuk mereka pergi, nah si ceksin itu akan marah ke kalian. Dampaknya adalah kalian akan dililit dengan menggunakan rambutnya yang panjang sampai kalian mati. Nah, cerita hantu yang selanjutnya adalah Mulguisin ya teman-teman. Nah, Mulguisin ini artinya adalah hantu air. Mereka itu biasanya muncul atau menampakkan diri tidak jauh dari danau, laut, dan juga bak mandi. Mereka memperlihatkan muncul ke memperlihatkan dirinya itu dengan menggunakan pakaian yang basah dan digambarkan memiliki lengan yang sangat panjang. Tapi si Mulguisin itu tidak pernah menampakkan bentuknya secara utuh ke manusia ya. Mereka hanya melihatkan kepalanya gitu ya ke di bak mandi gitu. Jadi dia kayak ngintip gitu loh di atas bak mandi gitu. Nah, menurut legendanya, si Mulguisin ini adalah korban dari mereka tuh tenggelam ya. Jadi si Mulguisin itu adalah seseorang yang tenggelam. Tapi dia tuh nggak sadarkan diri kalau dia tuh udah tenggelam. Nah, terus begitu si Mulguisin ini yang tidak sadarkan diri karena dia sudah meninggal karena tenggelam, mereka menyeret beberapa perenang dengan lengannya yang panjang sehingga si perenang tersebut mati tenggelam. Nah, cerita hantu selanjutnya adalah Dalgyal Guisin atau si hantu telur. Diceritakan kalau si Dalgyal Guisin itu bentuknya tuh rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, bahkan ada juga yang bilang tidak ada lengan dan tidak punya kaki. Nah, uh, kabarnya diceritakan bahwa si Dalgyal Guisin itu mereka itu hidup di pegunungan dan tidak memiliki anak di kehidupan sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian ketemu sama Dalgyal Guisin itu, kabarnya akan mati mendadak karena ketakutan. Terus juga kalau misalkan kalian pergi ke
pegunungan si Dalgel Guisin itu akan kerap menghantui kalian para pendaki dan menguntit si para pendaki tersebut di malam hari. Hantu yang menyeramkan selanjutnya adalah Munsin atau hantu pintu. Nah, menurut cerita yang beredar, katanya si Munsin itu suka sekali menakuti seluruh warga yang ada di Korea dengan cara mereka kalau misalkan membuka pintu keluar rumah gitu, si Munsin itu tiba-tiba suka ada. Jadi membuat semua orang yang ada di Korea itu menjadi ketakutan dan nggak si Munsin itu juga disebut sebagai sosok dewa pintu ya, karena yang kerap kali menakutkan warga-warga di Korea. Nah, untuk supaya mereka tidak ditakutin sama si Munsin ini, mereka kerap kali membuat ritual sesembahan kepada si Munsin yang namanya adalah Munjonje. Ya, Munjonje itu adalah ritual menyembah si hantu pintu itu supaya supaya si Munsin itu tidak menakuti orang yang ada di dalam rumah atau sekitar warga-warga yang ada di sekitar. Sosok hantu yang menyeramkan selanjutnya adalah Gumiho. Nah, Gumiho itu sudah sering diangkat di beberapa drama Korea atau film Korea ya teman-teman. Nah, Gumiho itu mitos dari orang-orang Korea adalah hantu yang sangat menyeramkan yang dimana dia kadang berubah menjadi sebuah siluman yang sangat menakutkan. Dan tidak jarang juga si Gumiho ini berubah menjadi sosok hantu yang sangat cantik sekali, yang dimana dia suka menggoda kaum pria. Dan kalau misalkan si Gumiho itu sudah menggoda kaum pria dan kebanyakan kaum pria tuh mati dibuatnya ya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, jantung dan hati si korban itu diambil sama si sosok dari si Gumiho ini. Dan kebanyakan dari korban si Gumiho yang berubah menjadi perempuan cantik itu adalah korbannya adalah laki-laki. Nah, itu dia tadi sosok-sosok hantu yang menyeramkan yang ada di Korea. Nah, kalau misalkan kalian suka sama vlog aku ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku. Nah, kalau misalkan ya kalian tahu sosok-sosok hantu menyeramkan lainnya yang ada di Korea, kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Kita ketemu lagi di vlog-vlog aku selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku ya.